perasaannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Memang menjadi masalah bagi orang tua yang dua-duanya bekerja. Target kami sebagai orang tua itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat siniar di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat siniar di rumah semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik sahabat siniar, berjumpa kembali dengan saya Ustadzah Rofi, yang kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan tema yang berbeda dari tema yang sebelumnya. Tema kita kali ini adalah bagaimana tips agar mudah menghafalkan dengan menyenangkan, terutama bagi anak. Wah, alhamdulillah kali ini kita mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang ibu bekerja yang sukses mendampingi Ananda, kedua putranya, yang kedua putranya saat ini bersekolah di SIT Permata. Wah, bagaimana ya tips atau cara menghafalkan secara menyenangkan, terutama menghafal bagi anak. Baik, langsung saja ya sahabat siniar, kita langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita saat ini. Baik, beliau adalah Bunda Fitria dan Mas Sina. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Sina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bun hari ini Bun? Alhamdulillah baik. Sehat ya Dek? Bagaimana Mas Sina kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau kita biasanya gerakannya seperti apa? Masih ingat ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Mas Sina, kita seperti reuni ya ini Mas Sina ya. Seperti reuni di kelompok Al-Qudus dulu ya, Masya Allah. Baik sahabat siniar, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Sina dulu ya Bun ya. Kita akan kepingin tahu ya, bagaimana caranya Mas Sina yang saat ini berhasil, tinggal sedikit lagi ya Mas Sina ya, juz 29-nya selesai ya. Tetap semangat ya. Oke. Baik. Mas Sina, Ustadzah Rofi ingin belajar dari Mas Sina. Bagaimana atau tips apa saja yang Mas Sina terapkan di rumah sehingga kelihatannya Ustadzah Rofi itu melihat Mas Sina itu menghafalnya itu enjoy, kemudian selalu lancar seperti itu. Siap ya Mas Sina ya. Sahabat siniar di rumah juga kepingin melihat ini. Apa ya yang kira-kira tips apa yang Mas Sina terapkan di rumah? Baik, Mas Sina, Ustadzah Rofi pengen tanya ini, bagaimana perasaannya Mas Sina ketika Mas Sina berada di kelas tahfidz di TKIT Permata? Senang karena hafalannya nambah banyak, pahalanya nambah banyak. Masya Allah, luar biasa ya Mas Sina, pahalanya lebih banyak. Baik, Mas Sina, ini kan ketika Ustadzah Rofi melihat ke belakang ya, mengingat-ingat ketika Mas Sina awal masuk ya di TKIT Permata. Waktu itu Ustadzah Rofi melihat capaian mengajinya Mas Sina itu waktu itu di situ tertulis sudah materi Al-Qur'an. Nah, wah, Ustadzah mikir, di masih TKA sudah materi Al-Qur'an. Wah, kira-kira Mas Sina sejak usia berapa ini Mas Sina mulai belajar mengaji nih? Pada usia 3 tahun. Oh, di usia 3 tahun di playgroup berarti. Playgroup ya Dek? Okay. Oh, di usia playgroup, luar biasa. Waktu itu di usia playgroup, di usia 3 tahun itu belajar ngajinya sama siapa Le? Pertama itu sama Abi. Oh, sama Abi. Kemudian enggak pakai di TPQ? Enggak. Enggak. Oh, di rumah saja ya, sama Bunda sama Ayah Sama berarti. Abi.
Untuk sama. pengenalan Quran pertama kali anak-anak alhamdulillah dua-duanya dihandle sama abinya Us. Ah, Saya melanjutkan Masya ke Allah. step-step selanjutnya. Luar biasa. Sama Abi ya berarti. Nggih. Abinya hari ini nggak ikut ya Mas Ina? Enggak, ngantar masakna sekolah. Oh, Nganter Mas Mas Akna Akna, sekolah. nganter Mas Akna sekolah, luar biasa. Setelah itu Mas Ina, Ustazah Rofi itu melihat ketika Mas Ina ya setor ke Ustazah di pagi hari dengan siap, dengan hafalan lancar, kemudian dengan semangat langsung ziyadah ke Ustazah. Itu loh Mas Ina, kira-kira hafalan Mas Ina itu kapan kok pagi itu sudah siap itu loh? Gimana itu caranya? Ini Dek, cerita Dek. Biadahnya itu malam habis sholat. Salat apa Dek? Sholat apa nih? Habis sholat isya, habis itu murojaah sama Abi. Habis siadah murojaah. Habis ada murojaah, habis itu besoknya Habis apa? habis sholat subuh membaca berulang-ulang hafalan baru. Oh, Masya Allah. Jadi sahabat siniar, luar biasa ya Mas Ina ini. Meskipun masih usia PAUD, tapi dia sudah bisa mengatur waktunya. Jadi tadi habis sholat maghrib murojaah ya Mas Ina ya? Salat Isya. Oh, habis sholat Isya. isya murojaah, kemudian Siadah. ziyadah, kemudian setelah sholat Subuh. subuh setorkan lagi ke Abi. Enggak, nambah hafalan baru, Nambah membaca hafalan dulu, baru. dibaca berulang-ulang. Oh, seperti itu. Oke. Luar biasa, Masya Allah. Baik, Mas Ina. Nah, ini tadi yang saat ini Mas Ina. Saat ini kalau dulu waktu awal belajar mengaji itu kan sama Abi. Saat ini ketika yang mendampingi hafalan di rumah itu siapa? Umi biasanya juga Abi, biasanya juga masakna. Oke. Kalau habis subuh sama siapa yang mendampingi biasanya? Kalau habis subuh biasanya ngaji sendiri. Oh, Masya Allah. Berarti habis subuh itu repot-repotnya Umi sama Abi ya. Jadi Mas Ina mandiri ya, bisa Enggak. hafalan sendiri ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat siniar, itu tadi ya sedikit tips dari Mas Ina. Ritmenya bagaimana seperti itu. Ternyata dimulai dari setelah sholat isya dan diakhiri sampai setelah sholat subuh ya Mas Ina ya. Biasanya sholat subuh itu kalau anak-anak ya, terutama anak TK itu ketika lagi. selesai sholat subuh itu biasanya tidur lagi. Wah, ini Mas Ina ini sudah terbiasa habis sholat subuh tidak pernah tidur lagi berarti. Luar biasa. Kalau hari libur Sabtu atau Ahad Oh, bagaimana? free ya, bebas ya Dek. Lepas habis sholat subuh itu Main. HP. Nah, boleh pinjam HP. Luar biasa, bisa Boleh, ditiru ya iya. sahabat siniar di rumah ya. Luar biasa. Ini juga bahan untuk belajarnya Ustazah Rofi ya Mas Ina ya, untuk diterapkan di anak-anaknya Ustazah. Baik Mas Ina, ketika belajar atau sekolah di TKIT Permata, Mas Ina pernah nggak mendapatkan reward dari Ustazah, hadiah dari Ustazah? Pernah Pernah. Wah, berapa kali Mas Ina? 3 kali. Wah, 3 kali sahabat siniar. Kita kira di hadiah di waktu apa saja Mas Ina? Boleh diceritakan ke sahabat siniar? Waktu hatam Quran Dapat apa? dapat mahkota sama selendang. Selempang. Lempang, J. Oke. Kemudian apa lagi Mas Ina? Ketika Ketika hatam Hafal. setengah juz Heeh. mendapatkan mahkota untuk Abi sama Umi. luar biasa, ternyata Abi sama Umi juga dapat mahkota juga ya. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya yang Habis ketiga itu, Mas apa Ina, lagi? apa Mas Ina? Ketiga hatam Hafal? hafal 1 juz mendapatkan hadiah tas, kotak pensil, buku cerita, Al-Quran, mainan, dan Sama apa? sama Apa Dek? Apa Dek? Jajan. jajan. Masya Allah, banyak sekali ya. Ternyata Mas Ina ya, ketika Mas Ina sudah selesai menghafalkan 1 juz, wah, selain Mas Ina tadi menyebutkan luar biasa begitu banyak reward dari sekolah, Mas Ina juga
insya Allah akan mendapatkan jauh lebih banyak yakni pahala ya. Amin. Baik Mas Sina, ternyata tidak hanya 3 Mas Sina. Mas Sina insya Allah akan mendapatkan 4, tinggal 1 Mas Sina yang hadiahnya langsung akan diberikan oleh Yayasan Permata Kota Mojokerto yang insya Allah setelah ini akan diambil ya. Insya Allah akan diantar Ustazah untuk mengambil reward dari yayasan karena sudah berhasil menghatamkan 1 juz di jenjang TK. Baik Mas Sina, luar biasa. Ustazah Rofi sampai merinding ini dengarkan reward-rewardnya Mas Sina ini luar biasa. Nah Mas Sina, Ustazah Rofi boleh tahu nggak cita-citanya Mas Sina ingin jadi apa Mas Sina? Astronot yang hafiz Quran. Amin, luar biasa. Ingin menjadi astronot yang hafiz Quran. Amin. Semangat ya Mas Sina ya. Luar biasa. Nah ini yang terakhir Mas Sina. Bagaimana perasaannya Mas Sina ketika Mas Sina belajar di TKIT Permata? Senang karena temannya banyak, mainannya banyak, sekolahnya menyenangkan. Luar biasa. Pokoknya mainan ya Dek ya. Mainannya banyak, temannya banyak, Masya Allah. Senang ya berarti Mas Sina ya? Berarti TK terus ya? Udah, TK terus. TK terus? Nggak Oh, mau. nggak mau. Oke. Baik, terima kasih ya Mas Sina. Sahabat senior, itu tadi ya bincang-bincang kita kepada Mas Sina ya. Luar biasa di usianya yang usia keberapa ini Bunda? 6 tahun. 6 Di tahun. usia yang ke-6 tahun Mas Sina berhasil menghafalkan Al-Quran. Insya Allah berjalan mau 2 juz ya Mas Sina ya. Semangat, jangan lupa selalu murojaah ya Mas Sina ya. Oke, baik. Baik sahabat senior, selanjutnya kalau itu tadi dari Mas Sina. Nah sekarang bagaimana, apakah ada trik atau tips khusus yang Bunda berikan kepada Ananda mengenai tentang menghafal yang menyenangkan terutama di usia anak-anak? Baik, kita langsung saja ke Bunda Mas Sina. Saya itu manggilnya kalau Bunda Fitria itu nggak terbiasa. Saya bundanya Mas Sina gitu aja ya, Bunda. Nggih, pun monggo sak Baik. Bunda, itu tadi ya Bunda, Iya. jawabannya luar biasa ya dari Mas Sina. Padahal kita tidak sempat briefing ya. Kita hadir hari ini langsung mendatangkan Mas Sina yang sekolah 2 kali ya Mas Sina ya, kemarin sama hari ini. Baik Bunda, mohon izin Nggih. ada beberapa yang ingin kami tanyakan ya sebagai bahan untuk penyemangat kita ya, yang emak-emak yang saat ini putra-putrinya juga lagi sedang belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Bunda, melihat dari aktivitas yang pernah jenengan sampaikan ya, luar biasa ya sahabat senior di rumah, bahwasanya jenengan itu kan bekerjanya dari pagi sampai sore ya. Wah itu kalau saya pribadi tuh wes capek ya. Biasanya kita itu paling lambat itu jam 2, jam 3 itu sudah sampai rumah. Nah kalau jenengan sampai sore itu bagaimana cara mengatur waktu untuk mendampingi Anda menghafal? Nggih. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya matur nuwun sangat untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya selaku wali murid dari Ananda Sina, nggih, Ustazah. Ini pertanyaannya terkait waktu, nggih. Ini memang menjadi masalah bagi orang tua yang dua-duanya bekerja. Tapi ngaten Ustazah, saya sama abinya alhamdulillah nggih, itu tim yang solid. Jadi bagaimana caranya mensiasati waktu di tengah-tengah kesibukan bekerja itu, kita berbagi job. Itu yang penting. Jadi harus solid memang. Antara ayah dan bunda itu harus sama tujuannya. Iya, Anak iya. ini mau dibawa kemana sih? Iya, Gitu loh. berarti sebelum Iya. punya cita-cita harus Lah. punya tujuan dulu ya, Lah. visi misi ya Nggih. bersama ya Bunda. Lah, kalau mau punya cita-cita anaknya jadi penghafal ya, penghafal itu kuncinya apa sih? Disiplin waktu, tekun, Iya, dan tidak boleh nyerah sama anak. iya. Jadi bagaimana caranya kita tuh Konsisten ya, nggih, Bunda. harus memang karena tujuannya itu ngoten loh. Iya. Jadi kalau
kita sendiri, misalnya ibunya sendiri yang kerja keras tanpa ditunjang sama ayahnya ndak bisa Ustazah. Nah, gitu. Harus solid memang, harus solid ya, nggih. Dan kebetulan saya alhamdulillah nggih abinya ini kan masuknya shift. Sif-sifan Jadi ya, Bunda, ya. nggih, ketika sama-sama masuk pagi itu yang handle seluruh aktivitas anak-anak saya, mulai dari antar jemput sekolah sampai dengan kegiatan belajar mengajar. Masya Full di saya. Allah. Nah, ketika nanti abinya masuk sore atau malam berbagi, Seperti diatur. saat ini ya, Nggih, ngaten. Terus nggih kalau ditanya capek napa mboten, nggih capek. Tapi ketika kita melihat hasilnya seluruh capek niku ilang Ustazah. Kayak rasanya digerujuk ya, air nggih. Luasno anak-anak ini loh, Masya Allah itu sudah obat sebarang kalir wis pokoknya gak kena Masya diomongno. Ngaten Ustazah. Jadi kuncinya Solid. memang di solid Nggih. dan visi misinya Sama, harus ya, sama, nggih. antara ayah dan Nggih. bunda, luar biasa. Nggih. Nah, kemudian Bun, dengan setelah menyamakan visi misi, kemudian solid, kemudian motivasi apa yang sering Anda berikan kepada kedua putra panjenengan, Mas Sina dan Mas Akna? Saya gini, kalau motivasi itu biasanya saya kalau ngasih nasihat ke anak-anak itu mau tidur sama kalau di perjalanan. Sambil nganter, Nggih, sambil niku, ngomong ya Bun nggih. ya? Tapi lebih efektif Pesen lagi ya? kalau naik mobil Ustazah. Kan Oh, sama-sama naik mobil. kita santai, Iya, iya, bisa ngomong lebih mudah didengarkan. ya. Nggih, saya ajak omong-omongan, "Nak, Umi sama Abi ini kepingin sampean berdua itu jadi anak yang solih. Jadi penghafal Quran. Perkara besok mau jadi apa itu terserah Gusti Allah. Sudah dijamin rezekinya sama Gusti Allah itu. Yang penting jadi anak yang solih. Sudah itu. Lah, kalau kalian kenapa Mi kok Umi kepengen aku sama Mas jadi penghafal Quran? Penghafal Quran itu nak hidupnya mulia dunia dan akhirat insya Allah nak. Amin. Hidupnya dijaga sama Allah. Saya selalu begitu. Kedua anak saya ini di dunia hidupnya dijaga, di akhirat insya Allah dimuliakan hidupnya. Janji Allah itu gak mungkin bereset le, kula ngoten. Masya Allah. Nanti Iya, kalian amin. bisa jadi Benar. penolong orang tuanya, penolong keluarganya, bisa jadi syafaat Iya. untuk keluarga dan orang tuanya. Jadi kula bombong ngoten, mau jadi apapun itu sudah kalau dan bonusnya itu masih ada bonus ya Dek ya. Apa ya bonusnya? Bonusnya itu Mas, dikasih kecerdasan yang luar biasa sama Gusti Allah itu. Betul Penghafal sekali, Quran Bu. itu pasti cerdas, sudah dijamin. Iya, Dan benar itu sekali, Bun. saya sudah membuktikan sendiri. Ini Mas Akna ini kan sudah 5 tahun nggih. Saya dengan pola asuh yang sama. Ritmenya kan nggih ngaten, sudah 5 tahun. Yang saya gelenter, saya drilling ini hanya hafalan Qur'annya. Untuk pendidikan akademis mboten atos kula kasih les tambahan, bimbel-bimbel sudah saya jarkan. Saoleh-olehmu nak. Iya, Sudah pencapaianmu koyo opo Umi terima. Dan alhamdulillah Ustazah sangat bisa mengikuti. Mboten kalah kali sing les-les. Saestu niki. iya, iya, iya. Sudah dasarnya pun Betul. lah. Setiap hari yang dimakan itu sudah bergizi ngoten loh Ustazah. Iya, Istilahnya betul ngoten. sekali. Saya yakin karena saya sudah merasakan. Mboten namung napa nggih? Jarine mboten. Iya. Sudah saya rasakan sendiri. Baik, saya sendiri Bunda sebagai ustadzah di TKID Permata juga merasakan seperti itu. Ketika Ananda belajar Al-Qur'annya itu tuntas, kemudian maksudnya itu di sini dia bagus, belajar Al-Qur'annya bagus, maka aspek yang lain mengikuti, Bun. Betul. Jadi bacanya ikut mengikuti juga, kemudian dari tanggung jawab dan sebagainya. Luar biasa kekuatan Al-Qur'an. Baik, Bunda, itu tadi motivasi yang selalu jenengan sampaikan ke putra-putra jenengan ya. Saat ini Mas Akna sudah berapa juz, Bun? Sudah ini mau OTW 10 juz alhamdulillah. Luar biasa, kelas Oke, 4 kelas nih. 4. Aduh, saya juga harus dicambuk ini, Bun. Baik, luar Bismillah biasa. sakit. Nggih, semangat. Oke. Bunda, wah ini kan biasanya nih anak putra sama anak putri itu kan berbeda ya, Bunda. Jauh bulat anak putra kan biasanya kalau saya melihat. Tapi di sini kok saya rasakan berbeda. Jenengan ini kok kayaknya enjoy punya 2 putra ya. Mungkin selanjutnya nambah putri mungkin ya, Bunda. Sampun. Baik, Sampun. itu pernahkah, Bun, Nggih. Mas Akna ataupun Mas Sina merasa ada waktu-waktu yang males Nggih. nih
atau ada waktu-waktu nggak mau menghafal, itu pernah nggak Bun? Nggih. Pasti Us, namanya anak-anak nggih. Ngaten Us, Quran itu kan namung nyun sewu nggih. Tulisannya ya wis ngono-ngono kuwi Iya. ya. Kan ngoten, menjemukan. Namanya anak-anak wong kita Iya. saja kadang tekluk ngantuk ngoten Iya. nggih. Pasti rasa bosan itu pasti lah. Ketika itu ya itu tadi pinter-pinternya kita. Ayo Dek, cepet engko nek wis sudah hafal 1 juz dibelikan hadiah. Dek, minta apa? Iya, Kalau mboten ngoten, Iya. saya tunjukkan Masnya, Dek, Mas Akna loh, Dek. 30 menit loh, Dek. 8 baris. Jangan mau kalah, Dek. Luar Adik biasa, sini ya. keren. Ngoten wis langsung semerwinti lagi, Us. Oh, seperti itu. Setelah ini main game, silahkan selesaikan kewajibanmu, main. Diberikan umi hak bermain apa mboten? Nah, jadi kan ya Mbak. Jadi kalau kewajibannya sudah selesai, silahkan main. Luar Kula colaken. biasa ya, Bun, ya. Wis, aku pulang jam segini Gemi. Monggo, pokoknya ketika azan langsung pulang. Dan anak-anak itu tertib. Alhamdulillah. Jadi jenengan tanamkan kewajibannya Nggih, dilaksanakan nggih. dulu, baru nanti Nggih, hak-haknya haknya, nggih. mereka minta insya Allah Nggih, diberikan. nggih, Luar Ustazah. biasa. Wah, berarti pernah ya ada rasa-rasa malas pasti ada. itu ya? Males. Sering apa jarang? Jarang. Oh, jarang. Luar biasa. Masya Allah. Baik, Kemarin adik sini. Bunda, Nggih. untuk target ya, apakah jenengan ada target khusus atau tujuan khusus untuk Mas Akna ataupun Mas Sina? Target kami sebagai orang tua itu anak-anak jadi anak-anak yang solih saja. Sampun nih. Solih Gitu itu ya, kan cakupannya luas ya, Ustazah. Nggih. Pokoknya akhlak dan budi pekertinya baik. Mau jadi apapun, niku loh yang saya sampaikan di depan tadi. Anak lahir itu rizkinya sudah dijamin Sudah sama diatur Gusti ya, Allah. Nggih, sudah sama dijamin. Allah. Sudah ndak Nggih, boleh nggih. takut kita. Nggih, Harus diimani niku, nggih. Betul. Ketika nanti mereka dewasa mau kemana, biarkan menjemput takdirnya sendiri-sendiri. Itu saya sama abinya begitu. Iya, iya. Kita ini mendidik, membimbing, memberikan fasilitas, sudah mendampingi mereka. Pun ngoten mawon, untuk selebihnya diculne wis kersane pangeran digondeli doa. Jangan dibiarkan berjuang sendiri nggih, Us. Baik, Kekuatannya doa orang tua niku sing paling penting. Niku. Betul. Nggih niku. Mbak. Baik, wah luar biasa. Target atau tujuannya hanya satu, sahabat siniar di rumah. Bunda hanya ingin menjadikan anak sebagai pribadi yang solih. Insya Allah yang lain mengikut. Bagaimana dengan sahabat siniar di rumah? Apakah ada target sendiri untuk putra-putrinya? Baik Bunda, untuk pertanyaan selanjutnya Bun, saya ngerpek juga ya. Bunda, bagaimana perasaan jenengan ketika panjenengan menyekolahkan atau mempercayakan putra-putra panjenengan di SIT Permata? Perasaannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tidak bisa digambarkan dengan Nggih. kata-kata. Terus pun nih, nggih, kami selama ini memang kan mencari lembaga pendidikan yang paling tidak itu bisa sevisi misi gitu loh, Us. Jadi Iya. saged tujuan kita, cita-cita kita sebagai orang tua itu apa? Lah ini pihak sekolah ini yang memberikan membantu ya? gitu loh, Iya. memberikan wadah dan Wadah. membantu untuk mewujudkan cita-cita kami. Luar biasa. Nggih, ngaten Cocok dados- berarti ya, nggih. Bun, ya? Lah ternyata hasilnya sekarang itu sebenarnya di luar ekspektasi Ustazah. Biasa di luar. Ngaten, nggih. Kula percaya ngeten. Ini bukan demi Allah nggih. Ini sama sekali bukan hasil kerja keras kami sebagai tadi kula kudu nangis asline. Bukan kerja Monggo, keras Bun. kami sebagai orang tua mboten. Kasih sayangnya pangeran Gusti Allah. Nggih, saestu Ustazah. Harus, betul. Lah Mungkin ini dengan doa juga lah. ya Bun ya. Gusti Allah sudah memberikan amanah titipan anak-anak yang luar biasa seperti ini. Kalau kami sebagai orang tua itu ndak optimalkan, kan nggih eman ngoten lho Ustazah. Iya betul. Makanya kami kerja keras gaspol di situ itu tujuannya nggih niku wau. Masya Allah, Nggih. luar biasa. Nggih. Baik Bunda, sekarang yang paling akhir Bunda, Nggih. apakah ada pesan untuk kami di Sekolah Islam Terpadu Permata? Nggih. Monggo. Untuk TKIT Permata khususnya dan SIT Permata sebagai sebuah lembaga pendidikan pada umumnya. Ini saya ada sedikit titipan pesan juga dari teman-teman sesama wali murid Ustazah. Nggih.
SIT Permata ini sudah bagus, insya Allah. Kurikulum yang diterapkan, terus penanaman akhlak dan budi pekerti yang diterapkan, insya Allah sudah bagus. Cuman ini ada sedikit tambahan, ngaten Ustazah. Agar SIT Permata ini jadi sebuah lembaga pendidikan yang keren gitu loh. Maksudnya keren itu maksudnya apa sih? Keren itu yang tidak hanya mendidik anak-anak yang sudah pintar. Paham ya maksudku lagi? Tapi mendidik anak supaya menjadi pintar. Ngaten maksudnya? Mengangkat semuanya ya. Soalnya ngaten, progres pencapaian tiap anak niku kan mboten sami. Berbeda. Ada yang kurvanya itu cenderung naik, melesat cepet nggih. Ada yang naik tapi lambat pergerakannya. Ada yang flat. Lah itu Masya Allah kami doakan Ustadz dan Ustazah yang mendampingi ini diparingi kesabaran, amin, ketelatenan, dimudahkan segala urusan saestu Ustazah, agar bisa ini loh mendampingi anak-anak ini loh, merangkul itu yang penting. Jadi jangan sampai anak-anak itu dipaksa untuk kejar target. Nah ini titipan saya dari teman-teman. Kalau anak-anaknya bisa mboten napa-napa, bisa dan mampu. Kalau mboten niku lho saaken. Lah ini kan dibutuhkan kerja keras yang ekstra dari kados panjenengan ngeten iki nggih. Itu titipan kula Ustazah, ben dadi tambah hebat Permata. Pun sampun niku mawon. Kan kondisi anak itu kan berbeda-beda ya, punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Niku saya paham, Insyaallah nanti kita akan bersama-sama untuk mengangkat atau memperbaiki kekurangan anak-anak, insyaallah dengan kerjasama orang tua hebat di rumah. Terima kasih, Masya Allah, Mas Ina sabar sekali menunggu Ustazah Rofi dan Bunda ini berbincang-bincang. Baik, sahabat siniar di rumah, itulah tadi ya sedikit bincang-bincang kita dengan Bunda Masina dan Masinanya secara langsung terkait dengan tips atau cara menghafal yang menyenangkan terutama bagi anak. Bagaimana sahabat siniar di rumah? Apakah sahabat siniar di rumah ingin mengikuti jejak langkah dari Bunda Sina? Tips-tips yang insya Allah Bunda Sina berikan tadi, insya Allah saya sendiri akan mempraktekkan ya, karena anak saya sendiri juga kadang naik turun ya semangatnya untuk menghafalkan Al-Quran. Baik sahabat siniar, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada Bunda Sina dan Mas Sina. Terima kasih banyak atas waktunya, keluangan waktunya untuk berbagi tips dengan sahabat siniar di rumah. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat sahabat siniar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.